Oke, pertanyaan yang keenam dari Aldi Saputra. Gimana caranya mengungkapkan hal yang tidak disenangi kepada pasangan dengan gentle, dengan lembut? Oke, pertanyaan yang keren. Kalau gua selalu ngomong dengan apa adanya. Kalau gua nggak suka, gua akan bilang. Gua nggak akan mengungkit-ungkit itu di hari kedepannya. Jadi gua selalu mengajak pasangan gua untuk belajar dari kesalahan. Ketika gua dapat kesalahan, selalu ada pembelajaran yang harus gua dapat. Dan di hubungan pun seperti itu. Ketika pasangan gua ada yang menurut gua nggak gua suka, gua akan ngomong. Terus gua akan tanya kenapa dia melakukan itu, atau kok bisa, bagaimana ceritanya bisa sampai seperti itu. Gue akan mendengarkan dia. Setelah dia menjelaskan ternyata emang nggak masuk dengan pemikiran gue, ya gue akan bilang. Gue akan mencari jalan tengahnya bersama gitu. Begitu juga dia kepada gue. Gue selalu membuka kesempatan dia untuk berbicara. Gue akan memberikan waktu dia untuk memberikan opininya terhadap gue sendiri. Gue akan menerima masukan dari dia kepada gue. Selama itu baik, selama itu bisa membangun diri gue menjadi orang yang lebih baik, kenapa gue harus tolak gitu. Karena yang gue yakini, yang gue nggak suka belum tentu nggak baik buat gue, dan yang gue suka belum tentu itu baik buat gue. So, kalau mau jadi gentle ya harus dewasa dulu pemikirannya. Jadi kalau misalnya mau mengungkapkan, gue balik lagi. Gimana cara mengungkapkan hal yang tidak disenangi? Pertama, omongin. Kedua, gunakan kepala dingin. Jangan takut salah ngomong. Cari jalan tengahnya bareng-bareng. Karena itu yang akan mendewasakan hubungan kalian. Kita lanjut ke Albert Zhang. Orang berbadan pendek lebih cocok pakai sepatu apa? Apakah Chelsea Boots di-recommend? Jawabannya adalah iya kalau menurut gua. Semua sepatu boots gua recommend, mulai dari Chelsea Boots, mulai dari double monk strap, mulai dari Chaka Boots, wingtip, Oxford, Derby, semuanya gua rekomenkan. Kenapa? Karena sepatu boots itu adalah, menurut gua adalah high heelsnya perempuan. High heelsnya laki-laki. Karena dia punya sol sepatu yang lebih tinggi dibanding dibanding sepatu cowok yang lain. Kalau misalnya modelnya mau Chelsea Boots, mau double monk strap, mau Derby, Oxford, atau loafer, atau cape toe, atau banyak sebenarnya, itu kamu sendiri yang tentukan. Lihat model apa yang menurut kamu suka, terus kamu cobain aja dengan gaya kamu. Mau masalah warna, mau masalah kulit, bludru, atau apapun, karet gitu, untuk bahannya itu terserah kamu. Yang penting kalau gue rekomendasikan sepatu boots untuk laki-laki, karena itu bisa menambah, let's say mungkin 2, 3, sampai 5 cm untuk tinggi badan kita ketika kita memakai sepatu boots. Jawabannya iya untuk rekomendasi sepatu boots. Menambah tinggi badan dong bang, gua orangnya pendek, suka minder gitu. Oke, menambah tinggi badan itu kalau yang gua selalu terapkan adalah, karena gue juga nggak terlalu tinggi. Tinggi gue 173 cm, dan menurut gue di teman-teman gue juga nggak terlalu tinggi banget. Jadi yang gue lakukan adalah ketika gue bangun pagi, gue selalu stretching 10 detik selama 3 kali. Tarik badan gitu susah. Dan kalau untuk style, gue selalu pakai sepatu boot seperti yang gue bilang tadi, karena itu bisa nambahin tinggi badan kita mungkin 2-3 cm. Terus gue selalu pakai pakaian slim fit, celana yang slim fit, karena nggak membuat bayangan gue menjadi lebih daripada yang seharusnya. Karena kalau misalnya badan gue segini, ya udah segini. Dengan pakaian fit ya udah segini gitu. Dibanding gue pakai pakaian yang longgar, itu akan menambahkan kayak ruang lebih dan membuat kesannya badan gue lebih besar daripada yang seharusnya, untuk mendapatkan kesan gue lebih tinggi, lebih slim gitu. Jadi stretching waktu bangun, pakai sepatu boot, pakai pakaian yang slim fit, bukan ketat tapi pas dengan kita, nggak ada bahan yang lebih. Dan terakhir, berdiri yang tegap, duduk yang tegap. Gue udah bikin videonya kok, kalian bisa langsung praktekin videonya, tonton dulu baru praktekin. Ini pertanyaan yang cukup panjang nih, dari Muhammad Gifari. So here it is bro. Oke, gue bahasa Indonesia aja ya. Oke, jadi gini bro, gue udah jatuh cinta dengan sahabat gue, dan itu dimulai ketika kita menjadi teman kuliah bersama. Setelah kita melewati semua yang kita jalani bersama, akhirnya gue jatuh cinta kepada dia, dan gue chat dia, membuat dia merasa lebih baik. Kita mulai untuk mengenal satu dengan yang lain. Kita banyak melakukan hal bersama, sampai akhirnya gue memutuskan untuk menaikkan intensitas chat dengan dia. Dia nge-reply, mana nih? Yes, she's replying instead, but after maybe she know. Yes, she's replying instead. Oke, jadi dia membalas chat gue, tapi setelah dia tahu gue suka, tapi dia lebih, but after maybe she know I love her, she start to getting a stone cold feeling to me. Oke. Jadi cewek ini ngebalas chat gue, tapi setelah dia tahu gue suka sama dia, dia mulai menjadi cuek, mulai jadi jutek. Tapi dia tetap memberikan gue tangan untuk gue pegang, punggung untuk gue bersandar, bahu untuk gue bersandar, dan kita tetap dekat. Dan banyak teman gue di kuliahan yang nggak bisa melakukan hal seperti ini dengan dia. So, pertanyaan gue adalah bagaimana cara mendapatkan dia kembali, dan bagaimana membuat dia bisa jatuh cinta kepada gue. Gue bingung sih sebenarnya, karena ini terlalu panjang.
Oke, intinya lo terjebak di zona friendzone, Muhammad Gifari. Mungkin video di atas ini bisa membantu kamu untuk keluar dari zona friendzone. Tapi gini, kalau menurut gua dari yang lo ceritain ke gua adalah walaupun dia udah cuek kepada lo, tapi dia masih ngasih tangan untuk lo berpegangan, untuk pegangan tangan. Dia masih ngasih bahu untuk lo bersandar. Dia masih memberikan kesempatan yang nggak dia berikan kepada teman-teman kamu di perkuliahan. Itu menurut gua adalah salah satu poin yang membuat kamu menang dari semua teman kamu. Sebenarnya kamu nggak pernah kehilangan dia. Justru kamu sendiri yang bingung. Karena kita laki-laki, brother, kita harus menjadi decision maker dalam hubungan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk hubungan khususnya, kamu jangan bingung ketika dia mulai dingin. Karena di situ saatnya kamu untuk mengambil langkah yang lebih serius dalam hubungan kamu. Jangan sekedar untuk ngopi doang, jangan sekedar untuk ngobrol doang, nonton doang, minta bahu buat bersandar doang, atau minta tangan buat pegangan doang. Buat yang lebih. Oke, dia udah berada di fase sayang, ayo buat lebih serius. Dalam arti gini, kita build something, tunjukin sesuatu yang bisa kita buat untuk ke kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Let's say untuk menikah, oke, pecahin lagi tuh bagaimana cara menikah. Kamu harus mapan, kamu harus lulus, kamu harus kerja, kamu harus bertemu dengan orang tuanya si perempuan, calon mertua kamu. Itu hal-hal yang bisa kamu fokusin dibanding sekedar kok dia udah dingin ya, kok dia udah nggak peduli sama gua ya, kok dia udah mulai nggak sayang ya sama gua. Kalau misalnya kamu udah di fase itu, kamu nggak ngelangkah maju untuk ke fase yang lebih serius dalam hubungan kamu, ya pasti boring, brother. Gimana caranya buat nggak bosan? Ya kamu harus membawa hubungan kamu ke ranah yang lebih besar lagi, lebih serius lagi, dan itu akan membuat masalah yang baru, tantangan yang baru, yang pasti kualitas hubungan kamu akan lebih teruji, dan itu akan membuat hubungan kamu lebih kuat, lebih keren, lebih seru, lebih asik. Karena tantangan, masalah itu adalah bumbu-bumbu percintaan. Jadi jangan ditakutin kalau kamu berantem, kalau kamu khususnya berantem yang hal serius gitu ya, hal yang emang harus diomongin gitu, bukan hal-hal yang nggak penting. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Hani Triadi. Mantan lo berapa, bang? Sebutin apa yang buat hubungan lo berakhir. Gue akan bahas sedikit. Mantan gue ada 3, ya. Mantan gue ada 3 dan semuanya di atas 2 tahun hubungannya. 3 mantan gue ini semua lebih tua daripada gue. Oke, so akhirnya kelar pertanyaan gue dari YouTube. 10 pertanyaan tadi. Kalau misalnya kalian masih kurang puas, kalian bisa tanya gue lagi. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa bermanfaat buat kalian, bisa membantu kalian yang mempunyai pertanyaan, dan yang masih ragu-ragu juga semoga pertanyaan tadi bisa membantu kalian untuk memilih langkah kalian yang mana untuk dilangkahkan. Kaki kalian untuk melangkah kemana supaya kita semakin menjadi orang yang awesome, amazing, and special. And you just have to believe it. Oh no, and we just have to believe it.